Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasulah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu,
akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom Bapak Saudara sekalian, puji Tuhan kita sama-sama kembali berkumpul di ibadah online ini. Dan kita sama-sama percaya bahwa dimanapun kita berada saat ini, tetapi Tuhan bersama dengan kita saudara. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBMO Taman Anggrek dan Sin City, sebelum kita akan masuk kepada ibadah pada hari ini, kita akan sama-sama satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kejadian kehidupan kami yang indah, yang Kau selalu tuntun, yang Kau mau jadikan semuanya buat kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Hari ini kami mau beribadah Tuhan, kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Bertatalah atas setiap pujian menyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, kuasa-Mu itu Tuhan lebih dahsyat Tuhan, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Dan kami percaya kami akan merasakan kehadiran-Mu Tuhan, dan biar Engkau disenangkan atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan perisai bagi setiap kita saudara. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita akan sekali lagi nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di
jadikan indah hidupku ini. Terima kasih Yesusku buat semua yang terjadi di hidupku. Mari angkat tanganmu, kita akan lebih lagi puji Tuhan. Oh, I want to thank you Lord, for you make all things beautiful in your time. I want to thank you Lord, for all the things that you have done to us. Thank you. I want to thank you Lord, for you make all things beautiful in your time. I want to thank you Lord, for all the things that you have done to us. For all the things that you have done to us. For all the things that you have done to us. Hallelujah. Hallelujah, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your grace, oh God. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat semua kejadian dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya Engkau izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami Tuhan. Dan seperti pujian ini menyatakan Tuhan bahwa Engkau membuat semuanya indah pada waktumu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau juga jadikan semuanya indah buat kehidupan kami Tuhan. Hari ini Bapa, kami akan mendengarkan apa yang jadi pesan firman-Mu Tuhan. Kau memberkati Tuhan, pesan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan. Supaya Tuhan kami boleh mendengarnya, kami boleh Tuhan menjadikan firman itu pedoman dalam kehidupan kami. Dan kami boleh bertumbuh bahkan berbuah Tuhan, yang menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicara sebebas-bebasnya Tuhan, karena kami percaya ini adalah waktu-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus, mari kita semua yang sudah berdoa sama-sama katakan amin. Puji Tuhan saudara. Shalom saudara, kita berjumpa lagi di hari Minggu ini tanggal 17 Mei 2020. Di masa-masa krisis yang masih sedang kita hadapi sampai hari ini. Apa maksud Tuhan, apa perkenanan Tuhan, apa rencana Tuhan yang mau Dia sampaikan kepada kita di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Saudara, seluruh dunia hari ini sedang mengalami pandemik global dan sedang mengalami krisis kesehatan, yaitu dengan adanya virus COVID-19. Setelah ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Selama ini masih berlangsung krisis sosial, krisis ekonomi, kelaparan mungkin saja terjadi. WHO baru saja memperingatkan kita seluruh dunia akan adanya bahaya susulan, yaitu kelaparan. Jadi saudara, mari kita terus menanti-nantikan apa yang Tuhan ingin lakukan, khususnya buat kita dan buat dunia ini. Dan bagaimana kita meresponi kejadian-kejadian krisis yang ada dengan tetap berharap bergantung penuh pada Tuhan. Saudara, ada beberapa kali krisis yang terjadi menimpa dunia ini. Salah satunya tahun 1918, yaitu pada waktu Spanish flu melanda seluruh dunia. Saudara, itu adalah virus influenza yang mematikan, yang menjangkiti 500 juta penduduk dunia. Itu kira-kira hampir sepertiga dari jumlah populasi dunia pada waktu itu. Dan sekitar 17 juta sampai 50 juta orang meninggal. Bahkan mungkin sampai 100 juta orang. Karena tidak ada data yang memastikan untuk itu. Tapi diperkirakan sampai 100 juta orang. Bayangkan saudara, itu adalah pandemik global terburuk dalam sejarah umat manusia. Dan hari ini kita mengalami
kondisi COVID-19 yang belum juga berujung. Saudara, tahukah saudara bahwa manusia yang hidup sampai hari ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi krisis. Tuhan memberikan manusia keunikan untuk bisa bertahan di dalam kondisi terberat, terekstrim sekalipun. Kejadian 26 ayat 1 contohnya. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Di zaman purba pun pernah terjadi kelaparan yang bukan yang pertama. Pandemik sekarang yang bukan yang pertama dalam sejarah umat manusia. Dan semuanya terjadi di bumi ini. Saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya dalam menghadapi krisis ini? Saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti bersama-sama dan berdoa. Setelah terjadinya peristiwa Pentakosta di Kamer Loteng, maka terjadilah persekutuan antara orang-orang percaya yang semakin erat, semakin kuat. Ini yang orang-orang percaya harus lakukan hari-hari ini. Kita tidak bisa menghadapi virus COVID-19 sendiri. Anda dan saya dan seluruh dunia, orang-orang harus bersatu agar virus ini cepat selesai. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 menekankan itu. Bahwa mereka bersatu, mereka bersahati. Bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan Paulus menegaskan di dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ketahuilah saudara, bahwa krisis ini diizinkan Tuhan. Amin. Kepada Anda dan saya. Karena, dengar baik, Tuhan sedang menyiapkan suatu panggung untuk saudara dan saya. Untuk dapat berbuat lebih baik dengan memaksimalkan potensi yang kita miliki. Dan mengeluarkan semua keunikan Anda untuk dapat kita bertahan hidup dan keluar daripada krisis ini. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Segala hal. Bahkan di dalam kondisi krisis seperti hari ini, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka, bagi Anda dan saya yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi Anda dan saya yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi jelas, dalam segala keadaan, krisis sekalipun, Tuhan punya rencana yang indah buat Anda dan saya. Jadi saudara, inilah waktunya buat kita orang percaya, Anda dan saya, untuk menjadi panggungnya Tuhan, alatnya Tuhan, untuk menjadi berkat buat negeri, buat sesama yang membutuhkan. Daripada kita menahan berkat Tuhan buat kita pribadi, alangkah lebih baik kita menyalurkannya untuk mereka. Daripada menyimpan, memperbanyak, lebih baik kita memberi. Daripada hidup untuk diri sendiri, it's better kita memberkati dan mempedulikan orang lain. Saudara, pada waktu krisis, jangan menjadi orang yang egois. Jangan biarkan kepentingan diri sendiri, mencari keselamatan dirimu sendiri, serta tidak mempedulikan orang lain, menjadikan kita manusia yang egois dan jahat. Menjadikan kita manusia yang egois dan jahat. Di saat krisis seperti inilah, saudara, Tuhan memberikan kita kesempatan. Yes, kesempatan, chance untuk mengenalkan kasih Tuhan kepada dunia dan memberitakan kabar baik, saudara.
buat mereka yang membutuhkannya. Dengan cara minta hikmat dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Sesuai dengan respon Anda dan saya. Saudara, Yakobus 1 ayat 2 menyatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, inilah waktunya untuk mempraktikkan iman, percaya kita dalam perbuatan nyata, saudara. Yakobus 2:14 mengatakan, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan kemudian seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kita semua sumber daya yang terbaik untuk kita bisa menjadi berkat. Lewat doa-doa kita, lewat perbuatan tangan kita, lewat uang kita, lewat semua yang ada pada kita. Mari kita berkarya, menjadi berkat untuk lingkungan dekat kita, karyawan-karyawan kita, saudara seiman dan orang-orang lain di sekitar kita. Saudara, 1 Petrus 3:8 mengatakan seperti ini. Dan saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Kata jemu-jemu berarti janganlah engkau kurang bersemangat. Janganlah engkau menjadi kelelahan dalam berbuat apa yang baik. Galatia 6 ayat 9 juga mengatakan seperti ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bayangkan saudara, engkau sedang menabur benih jagung. Apakah besok langsung tumbuh benih jagung tersebut? Tentu tidak. Jadi perlu waktu. Ada waktu. Engkau menabur benih jagung, beberapa bulan kemudian benih itu baru bertumbuh dan kita bisa menuai jagung daripada benih tersebut. Demikian pula, kalau kita tidak jemu-jemu berbuat baik, terus engkau melakukan perbuatan baik, pada waktunya engkau akan menuai. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, firman Tuhan mengajar kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Janganlah jemu berbuat baik selagi masih ada kesempatan. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, krisis yang Tuhan izinkan adalah panggung buat Anda dan saya untuk berbuat baik. Amin. Sebab kita lewati semua hal ini, akan membangkitkan ucapan syukur kepada Tuhan. Akan membangkitkan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan akan dimuliakan lewat semua perbuatan iman kita. Iman dan kasih kita juga semakin bertambah dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, 2 Tesalonika 1 ayat 3.
Paulus berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena kamu, karena saudara, karena saya. Saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu semakin bertambah, dan kasihmu seorang akan yang lain semakin kuat di antara kita. Amin. Lewat krisis, itu akan semakin menguatkan kita. Lewat krisis, kita semakin mengerti bahwa kita butuh seorang saudara. Kita butuh orang lain untuk dapat menolong kita dan untuk dapat kita tolong mereka. Saudara, Tuhan tidak pernah menutup mata sekalipun atas segala perbuatan-perbuatan yang dilandasi belas kasihan. Amin. Sekali saya katakan, Tuhan tidak pernah menutup mata atas segala perbuatan-perbuatan Anda dan saya yang dilandasi dengan belas kasihan. Amin. Contohnya apa? Firman Tuhan berkata 1 Petrus 3 ayat 9b. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara-saudara memberkati, pasti tidak lain, tidak bukan. Saudara-saudara, pada saat Anda memberkati, pasti Anda akan memperoleh berkat. Saat Anda memberkati, pasti Anda memperoleh berkat. Saat Anda menabur, pasti Anda akan menuai. Dan siapakah yang akan berbuat jahat kepadamu jika kamu rajin berbuat baik? Demikian saudara, janji Tuhan, rencana Tuhan buat saudara dan saya. Mazmur 41 ayat 2 juga menegaskan seperti ini. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Wow, luar biasa. Kita tidak perlu takut terhadap kabar-kabar celaka. Ketika Anda dengan kasih memberikan apa yang Anda miliki buat orang-orang yang lemah. Janji Tuhan, Tuhan akan luputkan dirimu dan saya daripada waktu-waktu celaka. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jelas saudara, Tuhan pasti membalas perbuatanmu ketika engkau memiliki belas kasihan kepada orang-orang lemah. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, krisis yang ada, jangan biarkan membuat kita menahan berkat Tuhan. Jangan membiarkan membuat kita menjadi orang yang paling egois. Dan membiarkan kita menjadi orang yang mau selamat sendiri. Masih banyak sekitar kita. Saudara, kalau engkau masih bisa menikmati berkat Tuhan, makan 3 kali sehari, masih bisa punya rumah untuk berteduh, masih bisa punya kasur untuk Anda tiduri dengan nyaman, masih bisa berolahraga dengan baik. Saudara, berapa banyak orang di luar sana karena krisis ini membuat mereka harus kehilangan pekerjaan mereka, membuat mereka harus kehilangan mata pencarian ekonomi, bahkan orang-orang mereka kasihi. Saudara, inilah waktunya buat anak-anak Tuhan, kita semua, untuk mempraktekkan firman Tuhan. Apa yang saudara pernah dapat di gereja, di rumah, di dalam doa-doa Anda dan saya, mari kita gunakan semua sumber daya yang kita miliki untuk menjadi alat kepanjangan Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, di setiap akhir krisis akan ada orang-orang yang keluar sebagai pemenang. Dan saya berharap kita akan ketemu di tahun depan setelah krisis dengan penuh kemenangan, dengan penuh banyak kesaksian yang Anda bisa ceritakan kepada dunia bahwa di tengah krisis sekalipun, tangan Tuhan menyertai, menjaga, memelihara, merawat, membela, memberkati. Saudara, hasil daripada Kejadian 26 ayat 12 adalah, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga, ia mendapat hasil berapa kali lipat saudara? 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Saudara, Anda dan saya orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita rindu apa yang kita tabur hari-hari ini. Di musim-musim panas, di musim kering, di musim krisis.
seperti Ishak lakukan. Walaupun pada waktu kelaparan, tapi tetap Ishak menabur. Karena Tuhan berfirman kepadanya. Karena Tuhan menginginkan dia untuk jadi berkat buat orang-orang sekitarnya. Saudara, mari di saat krisis, berdoa lebih banyak. Di saat krisis, memberi lebih banyak. Menabur lebih banyak. Memperhatikan, mempedulikan orang lain lebih banyak lagi. 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, catat baik-baik ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, firman Tuhan hari ini sungguh jelas. Krisis adalah panggung Anda dan saya sebagai orang percaya untuk berkreasi, untuk berkarya, untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sebab di kala musim-musim normal, mungkin belum tentu Anda dan saya bisa melakukan bagian kita untuk menolong orang lain lebih lagi. Tapi hari ini saudara, di tengah krisis saudara, ini waktunya kita menjadi berkat bagi banyak orang, agar Tuhan dipermuliakan. Saudara, tetap tegar di masa sukar, karena imanmu mengalahkan dunia. Dan keluarlah menjadi pemenang. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.